Zaman sekarang, teknologi itu kan udah jadi bagian dari hidup kita ya. Mulai dari belajar, ngobrol sama teman, sampai cara kita nikmatin budaya, semuanya berubah. Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa gabungin kekuatan teknologi yang super canggih ini sama kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa? Nah, disinilah serunya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi ini dia nih, peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat sisi baik dan buruknya dunia digital. Terus, kita akan kenalan sama solusi kerennya, yaitu digitalisasi budaya. Habis itu kita bakal cari tahu kenapa sih ini penting banget, gimana cara kita bisa ikutan, dan yang paling puncak, apa sebetulnya peran kalian dalam semua ini. Siap? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Dunia digital, si kawan dan si lawan. Kenapa gitu? Ya karena di dunia online ini ada banyak banget peluang, tapi di saat yang sama ada juga tantangan yang nggak main-main. Coba deh bayangin, sekarang mau cari info apapun tinggal klik. Mau ngobrol sama teman di belahan dunia lain? Gampang. Mau nunjukin karya atau hobi kita? Bisa banget. Teknologi bener-bener udah ngasih kita kekuatan super yang dulu cuma bisa kita impi-impikan. Nah, ini dia nih, dua sisi medalinya. Di satu sisi, dunia digital itu kayak taman bermain raksasa. Penuh akses informasi, gampang banget buat komunikasi, dan jadi panggung buat kita berekspresi. Tapi, di sisi lain ada juga monsternya. Hoaks yang nyebar kayak virus, ujaran kebencian, dan konten-konten negatif yang bisa bahaya banget. Bener-bener kayak pedang bermata dua. Terus gimana dong caranya biar kita bisa nikmatin yang baik-baiknya aja sambil ngelawan sisi gelapnya? Ternyata ada solusi yang cerdas banget. Namanya digitalisasi budaya. Ini adalah cara kita meminjam kekuatan teknologi buat menjaga dan mempromosikan warisan budaya kita. Jadi apa sih sebenarnya digitalisasi budaya itu? Gampangnya gini deh, ini tuh proses mengubah kekayaan budaya kita, misalnya tarian, musik, cerita rakyat, jadi format digital. Bisa jadi video, audio, tulisan, apa aja. Tujuannya, biar semua orang, termasuk kita, bisa dengan gampang ngakses, belajar, dan akhirnya ikut melestarikan budaya itu. Kerennya, teknologi jadi semacam jembatan yang nyambungin masa lalu ke masa depan kita. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan sekedar upload foto pakai batik atau posting video tari di medsos ya. Jauh lebih dari itu. Ini tuh soal proses yang lebih dalam. Ada proses ngolah datanya, mendokumentasikannya, sampai akhirnya mempublikasikannya dengan cara yang benar-benar bermakna. Oke, konsepnya udah dapet ya. Sekarang pertanyaan besarnya, kenapa ini semua penting banget? Emang apa sih tujuan dan manfaatnya sampai bisa jadi game changer buat kita? Ini dia nih, tujuan-tujuan kerennya. 1, kita bisa melestarikan warisan budaya bangsa biar nggak hilang di telan zaman. 2, kita bisa pamerin budaya kita yang luar biasa ini ke seluruh dunia. 3, ini yang penting, kita jadi makin bangga sama budaya sendiri. 4, kita bisa banjirin internet dengan konten-konten yang positif dan mendidik. Dan yang kelima, ini ngebuka banget pintu buat kreativitas dan inovasi baru berbasis teknologi. Manfaatnya, wah ini nyebar kemana-mana. Buat pendidikan, ini bisa jadi bahan ajar yang asyik banget. Buat ekosistem digital, ini jadi amunisi kita buat ngisi internet dengan hal-hal baik. Buat ekonomi kreatif, ini bisa jadi peluang usaha baru buat seniman dan UMKM. Dan yang paling utama, ini bisa bikin identitas nasional kita makin kuat dan kita makin cinta sama Indonesia. Keren kan? Oke, ngomongin teori cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, prakteknya. Gimana sih caranya mengubah ide di kepala jadi sebuah karya digital yang nyata? Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. Contohnya gimana? Gini deh, kalian pasti tahu kan cerita Malin Kundang? Nah, bayangin cerita itu dibikin ulang jadi animasi yang super keren, atau komik digital yang bisa kita baca di HP. Itu salah satu contoh gimana cerita lama bisa hidup lagi dengan cara yang kekinian dan gampang dinikmati. Atau contoh lain lagi nih, bikin pameran virtual. Misalnya, kalian kumpulin karya seni, musik, atau foto-foto khas dari daerah kalian, terus ditampilin di sebuah website. Jadinya, orang dari manapun di seluruh dunia bisa datang dan menikmati pameran itu. Nggak ada lagi batasan jarak. Keren banget kan? Terus, gimana caranya kalau kita mau mulai? Gampang kok, ada 5 langkah sederhana. Pertama, tentukan dulu objek budayanya. Kedua, kumpulin semua info dan datanya. Ketiga, baru deh diubah ke format digital. Diedit videonya, didesain, ditulis. Keempat, disajikan dalam bentuk yang menarik, misalnya website atau video. Dan kelima, yang paling penting, publikasikan dan sebarkan secara positif. Intinya ini bisa banget kalian lakuin.
Nah, dari semua yang udah kita bahas, semuanya mengerucut ke satu hal yang paling krusial, peran kalian semua. Kalian adalah generasi digital yang berbudaya. Masa depan dunia digital Indonesia itu serius ada di tangan kalian. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, apa peranmu di tengah semua ini? Coba deh, renungkan sejenak. Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa nentuin arah dunia digital kita ke depannya. Penting banget buat diingat. Kalian itu bukan cuma penonton atau konsumen. Kalian itu pencipta. Kalian bisa mulai dari hal kecil. Pakai media sosial buat sebarin konten budaya yang positif. Ikutan lomba atau proyek digital yang temanya budaya. Atau bikin sendiri karya kalian, entah itu poster, video, website yang ngenalin budaya dari daerahmu. Kalian semua bisa jadi duta digitalnya budaya Indonesia. Ingat kan tadi di awal kita ngomongin soal sisi gelap dunia digital, soal hoax dan konten negatif? Nah, inilah cara kita melawannya. Semakin banyak konten budaya positif yang kita ciptakan dan kita sebarkan, dunia digital kita bakal jadi semakin sehat. Setiap karya yang kalian buat itu bukan sekedar konten, tapi juga obat penawar racun digital. Karena pada dasarnya teknologi dan budaya itu bukan dua hal yang berlawanan, justru keduanya itu harus jalan bareng, saling melengkapi untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Jadi, ayo, jadilah generasi digital yang berbudaya.